hukum Taurat itu. Itu bagian dari apa itu? Khotbah di bukit atau tidak? Kau harus analisa di situ. Oke, bantu untuk dia. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa artinya untuk menggenapinya, Jigo? Dia ikut Ya, lurus-lurus atau untuk apa? ya di situ saya tidak mengerti mengenapinya karena dalam Kata menggenapi artinya apa? Contohnya nih, kalau engkau tetanggamu kurang 10.000, lalu kau taruh 10.000, artinya kau buat apa di situ? saya tidak mengerti dong. Aduh, siapa yang bisa jelaskan untuk dia nih? Kalau dia tidak mengerti bahasa Indonesia, saya jelaskan bahasa Indonesia juga bingung lagi saya nanti. Saya bisa mengerti tapi Maksudnya begini, saya engkau jawab dulu. Kalau engkau tetanggamu kekurangan 10.000, lalu kau pasang 10.000 itu, artinya engkau melakukan tindakan apa di situ? Menggenapi yang Kurang. Sekarang kita pakai logika dulu. Ketika di sini ambil contoh, di sini Degia kurang 10.000, contohnya dia 90.000, dia butuh 10.000, dia butuh 100.000, lalu engkau tambah 10.000, artinya tindakanmu itu menggenapi, menyempurnakan atau tidak? Tidak. Saya tidak bisa jelaskan lagi kalau yang itu juga dia tidak mengerti. Ramai ini saya matanya karena saya masih bingung. Iya, saya mengerti, saudaraku. Saya bisa jelaskan baik. Hanya dari logika sederhana dulu. Contohnya nih, istrimu dia butuh $100, tetapi yang ada di tangannya itu hanya $90. Yang kurang berapa di situ? 10. Lalu engkau serahkan ke istrimu $10. Tindakanmu ini adalah menggenapi apa yang dia tidak punya, atau engkau tidak menggenapi? Mengenapi. Itu juga dari situ dulu pelan-pelan begitu. Engkau sedang melakukan tindakan menyempurnakan $100 yang dia butuh. Betul ya. Itu yang harus dipahami dulu di situ. Karena itu ketika kita baca di dalam 5:17 Matius itu, aku datang untuk menyempurnakan, untuk menggenapi. Sekarang kita harus tahu menggenapi dengan cara seperti apa, Ginting. Matius yang sama 22 ayat ke-30, ayat ke-37 baca dulu. 37, 39 lompatannya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Oke, kasih kepada Allah. Sekarang ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jigo, di situ omong tentang hukum apa? Jigo, di situ omong tentang hukum apa? Hukum sipil ya. Kasih. Hukum kasih. Hukum kasih ya. Baca kembali 39 itu. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di situ Yesus omong tentang dua hukum. Hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada siapa, Jigo? Manusia. Sekarang ayat 40. Yesus mengatakan apa di ayat 40? Hukum kasih itu menyempurnakan hukum Taurat atau tidak?
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekarang kau sudah mengerti bahwa di situ Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat dengan hukum Kasih. Taurat diberikan kepada Musa, sekarang Yesus ini yang adalah hukum itu sendiri, yang adalah firman itu sendiri, memberikan hukum baru. Jadi kita tidak tergantung kepada hukum Taurat. Kita bergantung kepada hukum baru yang diberikan Yesus. Itu Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Supaya, lanjut. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sekarang engkau ikut mana nih, Jiko? Hukum Taurat atau hukum baru yang diberikan Yesus? Hukum baru. Perkara selesai. Karena semua nubuat para nabi dan hukum Taurat disempurnakan dalam hukum kasih. Ya, terima kasih Roma. Saya masih bingung karena dalam kekristenan itu kan hukum 3 ya. Dalam hukum sipil, hukum sipil ada nggak? Hukum sipil itu negara punya. Hukum sipil dan hukum seremoni dan hukum moral itu mana yang masih berlaku saat ini? Hukum sipil, Karena sipil. sipil siapa punya? Ini kan di Israel punya nih. Ya Israel punya, kau taruh di Indonesia buat apa? Bukan, sekarang di Timor Leste kan masih adaptasi ke hukum tersebut. Karena saya mau tanya ke Romo. Tidak, engkau tahu hukum sipil itu hukum negara. Jadi hukum sipil negara atau Timor Leste itu ambil dari hukum negara Israel. Clear dulu, ini saya tambah bingung lagi nanti. Teman-teman dari Timor Leste ada di sini kah? Supaya mengkelirkan bahwa hukum Timor Leste diambil dari Israel di sipilnya. Ya, dan ada sedikit karena saya di Timor Leste ini kan ada adat istiadat itu kan kurban, sepertinya kurban. Teman-teman Yang bantu nggak saya dulu. Israel deh Om, setahu saya sih Portugal ya kalau Timor Leste. Hukum Portugal itu yang civil law itu loh. Setahu saya ya Pater, bukan Israel yang diambil, itu Portugal kok. Tidak Hukumnya mesti saya Portugal. bingung. Yang dia maksudkan apa? Adat istiadat atau apa saya. Yang dimaksud itu maksudnya bagaimana? Hukum yang dibawa dari Portugal itu Om mungkin, bukan hukum Israel loh. Jangan salah Om. Ya, biasanya saya nonton dari kakak-kakak yang baru jelasin, dan dalam hukum Taurat kekristenan itu kan dalam hukum sipil, Saya tidak ada moral. masalah dengan hukum Taurat, tapi ketika engkau bilang hukum sipil, maksudnya tidak mengerti. Sipil, hukum sipil. Hukum sipil yang saya pahami itu hukum negara yang dipunyai oleh sebuah negara. Seperti mungkin bahasa saya yang Romo Iya, tidak saya mengerti. tapi Masa coba untuk berjuang, untuk memahami aturan adat nenek moyang atau apa yang kau maksud, saya tidak mengerti. ya saya Tentang seperti aset kali Om ya, tentang aset tanah ya. Tidak tentang bukan. nenek moyang punya adat itu yang saya Pertanyaan saya, engkau ini Katolik sungguh-sungguh atau tidak? ya saya Katolik Dari paroki mana? dari paroki Dili Ya, ini besar Kupang, sekali itu. Paroki nama apa? Muting, Santonya, pelindung. Santo Jose
San Jose di timur ini San Jose. Maksud Santo saya Yosef. bagaimana posisi kita gereja Katolik melihat hukum adat istiadat nenek moyang kita atau bagaimana? Ya, tapi dalam referensinya hukum seremonial dan hukum sipil, Engkau ya tahu hukum sipil, seremonial itu apa? Engkau hukum disunat? seremonial Engkau disunat? itu yang saya tidak mengerti Romo. Engkau mempersembahkan anak domba? Ya, pertanyaan saya, engkau disunat atau tidak disunat di gereja Katolik? Tidak, Di gereja Katolik engkau melihat di situ imam dia bunuh anak domba di altar? bukan tapi di adat istiadat timur ini Tidak, yang di gereja dulu, di gereja. Jangan dulu ke adat istiadat. Engkau lihat di gereja Katolik imam dia sembelih binatang di atas altar? tidak, Di gereja Katolik ada larangan makanan atau makan semua? tidak. Artinya apa di situ? Artinya hukum seremonial? Ya, hukum seremonial. Yahudi punya tidak dipakai dalam kekatolikan. Karena Efesus 2 ayat 15, dengan matinya di kayu salib dia telah membatalkan semua hukum Taurat dan segala ketentuannya. Iya, ya saya mengerti, tapi gerejanya tidak pakai, tapi seluruh warga ini masih pakai dalam tradisi adat istiadat itu. Masih Tuhan kurban Allah, pakai. kena engkau adat nenek moyang Timor Leste ada kaitan dengan adat Israel? Tidak, tapi masih pakai ini saat ini. Ya, kalian punya adat nenek moyang Timor Leste ada kaitan dengan Israel punya adat istiadat? Ya, kaitan karena Kamu keturunan Israel? bukan, tapi saya bingung Bagaimana ada karena kaitan kalau kalian bukan keturunan Israel? saat warga Timor Leste ini kau bawa referensi itu mereka itu ambil di situ karena Israel ya dulu Israel kan mengkorban kambing di altar ya. Saat ini mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah datang menebus dosa kita. Orang Timor Leste yang 90% Katolik tidak percaya bahwa Yesus penebus manusia? Ya, menurut observasi saya itu begitu. Tidak, menurut engkau observasimu atau menurut data kekatolikan yang ada di Timor Leste? Iya, saya tahu ada 95% bahwa Katolik semua, tapi di belakang itu tidak sesuai dengan imam. Saya tahu mereka masih Pertanyaan saya, orang Timor Leste tidak hidup sesuai dengan iman Katolik atau engkau sendiri? bukan saya ini Karena itu hanya- jangan dulu menghakimi saudara-saudaramu Timor Leste bahwa mereka kehidupan iman mereka tidak sesuai dengan yang Katolik punya. Walaupun mereka Katolik, ini yang harus dikelirkan. Bukti di mana bahwa saudara dan saudariku di Timor Leste menghidupi imannya tidak sesuai dengan iman Katolik, walaupun mereka 95%. Adakah orang Timor Leste di sini untuk memberikan bantuan? Ada mo, ini Penjelasan? Katolik ini mo. Ada di bawah nih. Tolong jelaskan, kalian Timor Leste itu, kalian Katolik tapi tidak hidup seperti orang Katolik? Selamat Ya, pastikan malam, Ya. malam Romo. Saya orang Timor Leste gitu. Ya. Ini Paman kan Katolik, pastikan dia dari paroki mana dulu? Coba tanya dia. saya dari Paroki Laga. Tapi sekarang saya di Surabaya gitu, di Paroki SMP. Jelaskan. Kan di Timor Leste kan memang 95% atau 98% kan Katolik. Tapi dari masyarakat itu kebanyakan itu masih buat adat. Contohnya kayak kita buat kurban di adat gitu, buat penyembahan gitu. Kayak buat itu menurut Romo, menurut Katolik itu benar tidak gitu. Itu yang dia mau sampaikan gitu, Dok. ya Oke, itu saya yang mengerti mau di situ. sampaikan. Saya sudah mengerti di situ, maksudnya tangkap di situ.
Makanya pertanyaan saya, penyembahan seperti apa yang kita punya nenek moyang, bukan hanya kalian, lakukan itu. Mereka bunuh kerbau contohnya. Mereka persembahkan kerbau untuk siapa? Itu yang kurang tahu karena biasanya kan kalau untuk katanya untuk leluhur gitu. Kalau kitab mana itu buat ini nanti Begini. ada Data juga tidak lengkap di sini. Kamu hanya bilang katanya. Sesungguhnya seperti apa? maksudnya Saya tidak kan butuh katanya. Itu bukan data yang saya butuh. Saya butuh ini loh. maksudnya kan saya diadatkan Saya punya nenek moyang buat dengan seperti ini. Ya, itu yang saya butuh. Kalau hanya Ya, bilang ya, Pak. katanya. maksudnya di adat kan kami punya itu sendiri-sendiri. Maksudnya leluhur itu nama sendiri-sendiri kan. Nama sendiri tidak bisa sebut gitu. Dan waktu Om, contohnya waktu aja kami Om. Contohnya aja seperti apa? contohnya Contohnya kayak itu contohnya kayak kalau maksa kayak afabuti gitu. Leluhur kata namanya kayak afabuti gitu. Contohnya gitu. Habis itu kan kita nanti buat kurban kan ada itu nanti toko adat nanti mereka omong apa terus bunuh. Habis itu untuk persembahan